Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Muhammad, kelas E semester 2, program studi ilmu pemerintahan, akan menjelaskan sedikit mengenai kewarganegaraan. Baik, yang pertama, pengertian negara. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu dan membentuk suatu organisasi di bawah lembaga politis dan pemerintahan. Teori terbentuknya negara. 1. Teori kekuasaan. Menurut para ahli, negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat. Kekuasaan yang dimaksud ada dua, yakni kekuasaan ekonomi dan fisik. 2. Teori hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa negara tercipta karena adanya kehendak alam. Thomas Aquinas menyatakan bahwa pembentukan dan keberadaan negara enggak dapat terlepas dari hukum alam. 3. Teori ketuhanan. Pada teori ketuhanan meyakini bahwa suatu negara terbentuk dikarenakan kehendak Tuhan dibanding dengan evolusi atau perjuangan. Salah satu contoh negara yang menganut teori ketuhanan adalah negara Inggris. Dan yang terakhir adalah teori perjanjian masyarakat. Teori ini juga dikenal sebagai teori kontrasosial, artinya bahwa suatu negara terbentuk karena perjanjian antar masyarakat. Sifat-sifat negara. Sifat memaksa. Negara mempunyai sifat memaksa, artinya memiliki kewenangan untuk mewajibkan seluruh masyarakatnya patuh terhadap peraturan yang berlaku dan telah diatur dalam perundang-undangan. 2. Sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli, artinya memiliki kekuasaan atau kewenangan yang seutuhnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. 3. Sifat mencakup semua. Negara memiliki sifat mencakup semua, artinya semua perundang-undangan di negara tersebut berlaku untuk semua warganya tanpa terkecuali. Unsur-unsur negara. 1. Rakyat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang merupakan warga negara tersebut dan bukan penduduk, yaitu mereka yang tinggal sementara waktu. 2. Wilayah. Secara umum, wilayah suatu negara ada 4, yaitu daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial. 3. Pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam satu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara itu. 4. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain dibagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. Pengertian bangsa. Bangsa dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, serta sejarahnya dan memiliki pemerintahan sendiri. Perbedaan warga negara, penduduk, dan rakyat. Warga negara adalah orang yang tinggal dan menjadi anggota suatu negara. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, sedangkan rakyat adalah semua orang yang berada di suatu wilayah. Jadi, tidak semua orang tinggal di sebuah negara bisa dikatakan sebagai warga negara. Asas kewarganegaraan. 1. Asas ius sanguinis atau law of the blood. 2. Asas iusoli atau law of the soil. 3. Asas kewarganegaraan tunggal, dan yang terakhir adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. 2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut pasal 28b ayat 1. Kewajiban warga negara. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
dan kewajiban bela negara berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berikut hak dan kewajiban bela negara yang wajib dipahami oleh setiap warga. 1. Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara atas dasar kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bela negara dapat diwujudkan dalam usaha kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa. Dari saya kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.